membersihkan tubuh jasmani ini dengan zikir la ilaha illallah, makomkanlah kalimah zikir itu. Nah, kalimah la itu Bapak Ibu, makomnya di pusat. Nah, di pusat di makomnya, sentralnya, ya, simpulnya batang tubuh di pusatnya, ya. Nah, kunci dengan kalimah la di situ. La itu la tauhid itu, ya. Kemudian, nah, yang dada kanan kita nih, ini kalimat ilaha. Nah, ilaha. Jadi la ilaha. Kemudian illa. Nah, illa ini dia ubun-ubun nih. Illa. Illa dia ubun-ubun. La ilaha illa. Ubun-ubun jatuhnya. Allah itu pada susu sebelah kiri kita, dada sebelah kiri kita, baru Allahnya diunjam di sini. Jadi cara perputaran zikir kita Bapak Ibu seperti perputaran jarum jam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi supaya kita fokus Bapak Ibu, pejamkan mata kita, ya, pejamkan mata supaya kita tuh bisa fokus melewati lintasan-lintasan namanya lataif tadi itu, ya. Jadi dihunjamkan la ilaha illallah. Agak keras sedikit Bapak Ibu. Nah, agak keras. Kenapa? Sebab kalaulah batang tubuh kita ini belum pernah berzikir dia, kalau lembut kita berzikirnya Bapak Ibu belum terbongkar, belum tanggal, belum roboh namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita itu. Ya, sifat harimaunya, sifat hewan ternaknya, ya, sifat kingkongnya. Mesti kuatkan dikit. Dihunjam la ilaha illallah, la ilaha illallah, hunjam dia. Setelah kita bersihkan dengan berzikir la ilaha illallah 5 menit, 10 menit, maka pada saat itu ganti zikir Bapak Ibu, ya, dengan zikir Allah. Zikir Allah itulah zikir untuk membersihkan hati kita. Jadi ketika kita mengamalkan zikir Allah, wajah Bapak Ibu itu diarahkan, dihadapkan ke dada sebelah kiri sambil pejam mata, dihadapkan. Sebut Allah, Allah, Allah. Ini Allah katakan, waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu, ya, nama zat Tuhanmu, Allah. Dah mati. Mungkin sudah 5 menit pula Bapak Ibu, atau 10 menit, maka ganti dengan zikir nafas. Jadi zikir nafas itu, ya, itulah hu Allah. Jadi hu Allah itu membersihkan namanya nafas jiwa itu. Ketika kita berzikir nafas Bapak Ibu, zikir ruh namanya, tetap wajah kita itu ke sebelah dada kiri kita, namun dirasakan turun naik napas tuh. Waktu dia naik hu, ketika dia turun Allah, namun dia tidak dilafazkan, tidak dibunyikan, dengan rasa Bapak Ibu. Dirasakan, jangan dibunyikan, disuarakan. Itulah cara membersihkan zikir ruh itu. Kemudian zikir sir, itu rahasia. Jadi untuk membersihkan dosa sir kita itu dengan zikir hu. Zikir hu itu cara membersihkan rahasia diri kita itu. Tidak ada lapasnya lagi. La syautun wala harpun. Hu itu artinya dia. Dia yang siapa? Dianya Allah semata-mata. Jadi maksudnya dia Allah semata-mata itu cukup Bapak Ibu diam. Diam itu paham, sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa yang wujud, segala yang ada itu hanya dia semata-mata. Itu yang diam tuh. Itu yang katakan daimun. 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 Ya, atau sama dengan diam. Diam, daimun, diam. Itu dia maksudnya. Paham tuh.
Jadi Bapak Ibu tidak lagi menyebut, cukup memahami dan menyadari bahwa segala yang dilihat itu yang hu, hanya Allah. Itu maksudnya doh. Segala yang didengar, bunyi apapun lah, anak nangis, kipas, motor, mobil, itu yang hu. Segala yang diraba, segala yang dipikirkan, semua gerak, semuanya itu hu itu. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi itu. Makanya cukup diam Bapak Ibu. Diam itu paham maksudnya. Tak perlu lagi disebut-sebut. Contoh kata Ustadz. Ini apa namanya Bapak Ibu? Nah, mik. Nyata tak nih? Wujud tak nih? Terang jelas? Nah, kalau ini mik ini wujud, nyata, terang, jelas. Andai kata Bapak Ibu cukup diam saja, tidak menyebut itu mik itu nyata, mik itu jelas, diam saja Bapak Ibu, tidak ngomong, apakah mik ini tetap nyata, tetap wujud, terang, jelas? Tetap nyata, wujud, dan terang Bapak Ibu, serta jelas. Walaupun kita diam, yang mik ini tetap wujud. Walaupun kita tak ngomong mik, yang mik ini tetap nyata, terang, dan jelas. Itulah maksudnya zikir hu itu. Cukup paham kita bahwa Allah itu segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri. Ya. Segala yang dipandang itu kenyataan dirinya. Ya. Segala yang ada itulah kenyataan dirinya. Itu yang zikir hu itu. Atau disebut juga namanya zikir sirul asrar. Ini yang dikatakan namanya zikir la sautun wala harpun. Tidak ada suara lagi, tidak ada huruf dan kata lagi, diam. Pada saat itu diri Bapak Ibu sudah bersih namanya itu. Itulah orang yang berkekalan bersama Allah itu. Itu sebenarnya zikir. Jadi kalau kita ada sadar, yang sebenarnya zikir itu adalah diam, yang sebenarnya zikir itu adalah paham, yang sebenarnya zikir adalah mengerti bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada. Walaupun tidak disebutkan la ilaha illallah, walaupun tidak dilapaskan Allah Allah, walaupun tidak dirasakan dengan hu Allah, memang dia telah wujud, memang dia telah nyata, memang dia telah terang dan jelas, memang dialah yang semata-mata ada. Andai kata dilafazkan pun dengan la ilaha illallah, lapas la ilaha illallah ini untuk menyatakan dan menjelaskan la maujud illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Sama dengan mik ini tadi Ustaz bilang. Walaupun tidak disebut ini mik, walaupun ini tidak dikatakan ini mik, diam saja kita, ini sudah mik, ini sudah nyata. Kalaupun dinyatakan ini mik, dinyatakan juga ini mik, kata-kata mik yang kita ungkapkan melalui lisan itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah nyata, barang yang sudah wujud, barang yang sudah jelas. Andai kata pun tak disebut, dia juga telah nyata dan wujud jelas juga Bapak Ibu. Itu mesti memahami. Lalu bagaimana supaya diri Bapak Ibu tidak lagi dosa? Jangan ada di situ diri kita yang merasa diri kita yang berzikir di situ. Kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang berzikir, itu artinya Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Memang dia cuma yang wujud. Allah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Yang Allah itu aku. Yang suci itu aku, yang terpuji itu aku, yang besar itu aku, yang wujud itu juga aku. Nggak ada siapa-siapa di situ. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti berzikir menghapuskan dosa, rupanya terbalik. Bertambah dosa kita kalau kita tak berilmu tadi. Masih ada wujud kazanbunnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Itu yang dikatakan namanya keluar dari keakuan diri. Ini yang disebut namanya mati sebelum mati. Mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri.